Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji LPTK UIN Bukit Tinggi. Perkenalkan, saya Siti Ngaisah dengan NIM 221-22376, yaitu mahasiswa PPG 2023 Angkatan 3. Hari ini, hari Senin tanggal 16 Januari 2023, di SMA Negeri 2 Metro, saya akan menyajikan uji kinerja dengan materi menuntut ilmu. Submateri yaitu semangat menuntut ilmu. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semua sehat? Alhamdulillah, tetap ya masih semangat untuk kita belajar. Sebelumnya silahkan dilihat meja sekitar bawah, kalau ada sampah dibuang ya. Baik, untuk mengawali kita belajar pada hari ini, silahkan kita awali dulu dengan berdoa. Ketua kelas. Akan melakukan pembelajaran harus membaca dulu tadarus bersama, membaca surat pendek. Silakan dibaca ayat kursi. Wahid, isnan, salasah. Shadaqallahul adzim. Ya. Selanjutnya absen dulu yang tidak masuk hari ini. Ya, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk sebagai tanda kita mencintai tanah air. Dirijen, tugasnya silakan. Tanah airku, tanah tumpah darah,
berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Itu kita mempelajari apa? Materi jujur. Ya, jujur. Ada yang tahu jujur itu apa? Secara bahasa jujur berasal dari, iya, siapa yang bisa? Dari bahasa Arab. Artinya apa? Artinya as-sidqu, ya. Jujur itu benar, nyata, dan berkata benar. Jujur, ya. Jujur berasal dari bahasa Arab. Nah, artinya as-sidqu. Kemudian artinya benar, nyata, dan berkata benar. Secara istilah, siapa yang sudah tahu, masih tahu artinya? Ayo. Ya. Iya. Sesuai dengan itu atau kenyataan. Iya. Ada 4 ya, 2 lagi. Satunya apa tadi? Yang ketiga? Iya, betul. Yang keempat, satu lagi. Tidak dicampuri dengan kedustaan. Tepuk tangan untuk yang sudah reguler, ya. Jadi itu untuk pelajaran minggu lalu. Ingat-ingat pelajaran minggu lalu kita telah mempelajari tentang jujur. Untuk hari ini ada yang tahu kita akan pelajari apa? Kemarin Ibu sudah sampaikan tentang? Iya, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu penting atau tidak? Sangat penting, karena tanpa ilmu kita tidak menjadi tahu. Tanpa ilmu kita nggak bisa apa-apa. Jadi harus dengan ilmu, ya. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang apa itu ilmu, akan Ibu bacakan tujuan pembelajaran untuk materi ini, ya. Yang pertama, terbiasa meyakini bahwa menuntut ilmu adalah salah satu tindakan dalam membela agama. Kemudian ayat 122 dan hadis terkait. Kemudian mampu menyimpulkan makna Quran surat At-Taubah. Kemudian mampu menyajikan keterkaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surat Taubah. Lalu mampu mendemonstrasikan bacaannya. Kalau dalam pendidikan agama itu kan harus baca ayat, kemudian mendemonstrasikan, itu ya yang di dalam materi-materi yang ada dalam pendidikan agama. Selanjutnya ini ada gambar, ya. Kita akan melihat gambar yang ada di sini adalah tentang ibu dan anak. Ibu dan anak, dan gambar tentang dia mau berangkat sekolah tetapi medannya berat atau tantangannya luar biasa. Yang bisa diambil maknanya dari gambar ini apa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Kita ambil makna ilustrasi dari gambar itu apa? Yang pertama, ada gambar ibu dan anak. Bahwa ada yang tahu? Ada gambar ibu dengan anak terkait dengan materi kita mencari ilmu adalah ilmu dicapai oleh anaknya berasal dari ibunya terlebih dahulu. Karena al-ummu madrasatun, ibu dulu, kalian mengetahui apa-apa itu pasti dari ibu, ya. Yang kedua, gambar yang berangkat sekolah, ada jembatan, itu maknanya gimana? Secara makna adalah
bahwa menuntut ilmu itu harus melalui rintangan, dan rintangan itu harus kita jalani. Ilmu itu adalah seluruh pengetahuan yang tidak diketahui manusia, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Nah, kewajiban menuntut ilmu adalah penting ya. Menuntut ilmu diwajibkan bagi umat manusia, baik itu yang muslim maupun yang beragama beda, itu pasti ada kewajiban untuk mencari ilmu ya. Menuntut ilmu itu ada di dalam hadis Nabi yang berbunyi utlubul ilma walau bisin, atau faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin ya. Kemudian hukum menuntut ilmu ada berapa? Ada dua. Yang pertama fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain itu fardu yang wajib bagi diri sendiri dan tidak boleh tidak, harus melakukan. Seperti kalian menuntut ilmu agama itu penting, mencari ilmu tentang berhitung itu juga penting, maka fardu ain. Kalau yang fardu kifayah adalah kewajiban yang diwajibkan bagi umat manusia dengan hal-hal ilmu yang semuanya harus memperdalam ya. Itu sudah mengetahui atau sudah mempelajari, maka yang lain itu gugur kewajibannya. Tapi untuk fardu ain itu semua pribadi harus menuntut ilmu, tidak boleh tidak ya. Itu. Kemudian dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu nanti akan memberikan suatu permasalahan ya. Ada wacana yang harus kalian diskusikan. Nah, kita akan diskusi kelompok karena kita menggunakan metode problem based learning ya. Jadi kalian harus berdiskusi. Sudah Ibu bentuk kelompoknya, itu ada nanti 6 kelompok ya, masing-masing nanti 4 dibahas untuk pembahasan kita kaitannya dengan menuntut ilmu. Ada sebuah wacana yang harus kalian pelajari, kemudian didiskusikan ya. Bisa dibentuk kelompoknya sekarang? Oke, berapa? 4 jadi 6. Kalau kelompok sudah terbentuk, silahkan dibaca. Ini wacana yang ada di PowerPoint. Setelah dibaca, itu nanti kalian ambil jawabannya. Kira-kira dalam wacana ini intinya adalah seseorang yang memang menggunakan suatu teknologi yang paling canggih atau teknologi tercanggih dalam kehidupannya, karena beliau itu adalah seorang guru ya, seorang guru atau seorang pengisi acara, penceramah, kemudian ditelepon atau dihubungi untuk mengerjakan sesuatu pada saat yang berbeda ya. Pada yang sama dia berada di mana, kemudian disuruh ke lokasi yang berbeda. Nah, itu menggunakan transportasi apa? Itu kan suatu permasalahan. Nah, dalam menghadapi itu apa yang bisa diambil, atau apa alat transportasi atau teknologi apa yang bisa digunakan oleh Bapak Sulaiman ini terkait dengan bisa menyampaikan ilmunya Pak Sulaiman kepada audiens atau yang menginginkan ilmunya Pak Sulaiman ya. Silakan dikerjakan masing-masing. Nanti Ibu minta masing-masing kelompok 3 atau setiap kelompok 1 aja untuk mempresentasikan ya, bagaimana hasil dari diskusi kalian tentang ini, apa pertanyaan atau tugas yang akan kalian kerjakan. Ya. Oh, ini ya. Ini silakan ditulis di sini nanti. Ya. Ini nanti ditulis di sini teknologi apa yang akan digunakan atau yang harus digunakan oleh Pak Sulaiman terkait menyampaikan ilmunya. Itu ya, ditulis nanti. Nah, tuh, yang namanya teknologi itu kan banyak. Apa aja sih yang mau dibuat untuk agar ilmu itu bisa sampai kepada
masyarakat ya, khususnya yang bertemu ataupun tidak bertemu kan gitu ya. Didiskusikan. Ada yang pakai HP? Ya, HP boleh. Mencari, boleh browsing, mencari informasinya dengan menggunakan Google ya. Kira-kira apa tuh teknologi informasi yang akan digunakan oleh Pak Sulaiman terkait dengan tugas beliau sebagai seorang penyuluh atau pemberi informasi ya. Setelah didiskusikan, tadi berharap sudah menemukan jawaban-jawaban yang memang diberikan ke masyarakat. Yang pertama, mengapa teknologi yang modern dan canggih mempermudah kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, menganalisis tentang manfaat yang dihasilkan teknologi. Kemudian jelaskan dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya teknologi. Kelompok yang berdiri. Ya, itu pastikan jawaban yang sudah didiskusikan. Sudah menunjukkan pemahaman bahwa kalian memahami yang sudah Ibu sampaikan, bahwa ilmu itu ya, Ibu kuatkan sekali lagi bahwa mencari ilmu itu penting, mencari itu adalah kewajiban bagi semua umat ya. Mencari ilmu itu harus dilakukan oleh setiap umat manusia ya, baik itu yang muslim maupun non muslim, itu akan selalu dianjurkan untuk mencari ilmu. Untuk sampai materi ini ada yang bertanya? Silakan. Ya. Ada ya, oke.
Pertanyaan yang muncul dari temanmu ada tentang hadis Nabi itu ada nggak sih yang menjelaskan tentang mencari ilmu? Ada yang pernah dengar hadis mencari ilmu? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimati. Ya, itu. Banyak lagi ada hadis tentang thalabul ilmi walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nggak harus ke Cina, maksudnya ya jauhnya itu ya harus ke sana, tapi ibaratannya bukan cuma Cina, mau ke mana negara yang sangat terkenal dengan pendidikan yang bagus, Finlandia ya. Finlandia itu juga ada, tapi di dalam hadis disebutkan di Sin, negara Cina. Ada lagi pertanyaan? Ya, di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa kita dianjurkan untuk mencari ilmu. Ada hadis yang menjelaskan bahwa pada saat itu Nabi Muhammad dan rombongannya menuju medan perang, tetapi kemudian sebagian atau salah berapa orang yang dianjurkan untuk tidak ikut perang karena diwajibkan untuk mencari ilmu, untuk menambah agar tidak semuanya berperang. Kalau berperang semuanya tewas, misalnya ada yang tidak lolos, kan tidak ada yang meneruskan untuk mencari ilmu. Nah, itu ya. Dalam menuntut ilmu juga memiliki keutamaan-keutamaan. Di antaranya keutamaan dalam menuntut ilmu itu adalah diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah ya. Kemudian diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Ada lagi tentang sedekah yang paling utama adalah menuntut ilmu. Nggak pakai kalau menuntut ilmu di sekolah, di lembaga-lembaga pendidikan yang memang menggunakan biaya ya. Tetapi itu memang menjadi syarat, biaya itu harus punya. Kalau kita nggak punya biaya, nggak bisa sekolah, sama saja kita tidak bisa menuntut ilmu ya. Jadi itu tadi apa sih kita itu harus, mengapa kita harus mencari ilmu? Karena memang ilmu itu sangat penting. Juga kewajiban kita, kewajiban semua umat dari mulai buayan, dari mulai buayan itu kalau dari digendong-gendong, kita diberi sholawat, kita diberikan murotal atau lagu-lagu yang memang agar dia itu bisa cerdas, itu pasti sudah diniatkan oleh kedua orang tuanya. Begitu juga ketika dewasa, dari mulai TK 0 tahun sampai sebesar ini akan terus diberikan ilmu oleh kedua orang tua. Ya, paham ya? Nah, kita ambil kesimpulan. Apa kesimpulan kita dari materi hari ini? Siapa yang bisa memberikan jawaban? Ya, silakan. Ilmu adalah meningkatkan iman. Ya, hukumnya? Hukum menuntut ilmu akan menjadi kifayah jika ilmu itu menyangkut ilmu kedokteran, serta ilmu falak dan lain-lain. Namun, hukum ilmu menjadi fardu ain jika ilmu itu menyangkut cara mengenal Allah dengan segala sifat-sifatnya, ilmu tata cara ibadah dan sebagainya. Iya, tepuk tangan. Masih ada kesimpulan yang harus disampaikan? Iya, Pak. Tidak dibenarkan menuntut ilmu hanya untuk mengejar pangkat, kedudukan, dan keuntungan pribadi, apalagi kesombongan diri. Bagus ya, jadi itu ya. Jadi ilmu itu juga tidak boleh dicapai dengan sembarangan, nggak boleh asal mencari ilmu, asal ikut-ikutan, akhirnya kita menjadi taklid buta, artinya nggak tahu dasarnya tapi melakukan, ya itu tidak boleh. Maka mencari ilmu yang wajib dan yang bagus adalah ada gurunya, ya, ada dasarnya. Jadi berada di jalan yang benar, kita nggak tersesat. Banyak orang-orang yang mencari ilmu tetapi tersesat, ya. Baik. Karena kita sudah mempelajari ilmu, mencari ilmu pada hari ini, untuk post test atau evaluasi akhir di materi ini, silakan kalian buka
link di bawah ini, dikerjakan, baru dikirim ke Google Form-nya. Yuk. Udah. Untuk mengisi kemampuan kalian mempelajari materi hari ini, dan semoga nilainya juga bagus ya. Untuk selanjutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang materi yang berhubungan dengan ini, masih tetap, tapi kita akan menganalisis ayat ya. Di situ surat apa tadi? Surat At-Taubah ayat 122. Minggu depan kita akan membaca materinya, membaca surat At-Taubah ayat 122, lalu kita mengkaji atau menganalisis tajwidnya ya, juga praktek cara membacanya ya. Persiapkan. Jadi sebelum kita mempelajari, silakan malamnya kalian buka dulu tuh surat At-Taubah ayat 122 ya. Baiklah, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Iya, kita akan semoga semuanya bisa dipahami dengan kita mempelajari materi tentang menuntut ilmu. Untuk selanjutnya adalah doa ya. Kalau tadi kita buka dengan doa, maka penutupnya juga harus ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas memimpin doa. Iya. Arinal haqqo haqqo warzuqna wa arinal ya. Mari kita tutup juga dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.